Akhirnya saya paksakan saya mau ke masjid. Nah, biasa saya ke masjid, ya saya ikut ritual, bla 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 begitu ya. Tapi berapa kali saya ke masjid, ya, berapa kali saya ke masjid gitu, saya shock. Suatu saat saya duduk, setelah saya duduk di situ ya, saya mendengar khotbah ustadz atau apalah namanya gitu ya. Saya kaget karena beliau tuh ngomong mengusik tentang iman kepercayaan orang Kristen. Contohnya Kristen kafir, Kristen itu masuk neraka, Yesus digantung, bla 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 gitu. Lah, waktu saya mendengar seperti gitu, di dalam hati saya gini, loh, kok ini yang dibahas? Kok ini yang dipersoalkan? Gitu ya. Cuman saya, oke, saya diam aja gitu ya. Berikutnya begitu juga gitu. Enggak semua, saudara ya, Bapak Ibu, enggak semua gitu ya. Mungkin yang 10, 4 yang seperti gitu. Tapi isunya bagi saya, kenapa di masjid, ya, di rumah ibadah yang suci, yang kudus, katanya, tapi kok agama seberang disinggung-singgung. Saya pernah jadi orang Kristen, nggak pernah pendeta sekalipun ngomong tentang agama seberang. Agama Hindu, agama Buddha, agama ateis sekalipun nggak pernah pendeta pernah mengobrak-abrik. Yang dibahas cuma Injil, yang dibahas cuma Alkitab. Salam Bapak Ibu semua. Saya kenalkan diri saya, nama saya Nelson Pelawi. Saya dari Sumatera Utara, Medan. Tapi saya sekarang tinggal di Melbourne, di Australia. Saya ikut pelayanan di gereja Infinity Church di Melbourne sudah lebih kurang 25 tahun. Saya punya istri satu, sama-sama dari Medan, tapi nggak punya anak, ya. Tapi anyway, kita happy terus. Yang penting kita tetap bersama dengan Tuhan, apapun yang terjadi. Itu secara umum. Nah, kesaksian saya hari ini, di mana saya terlahir besar itu di keluarga Kristen. Jadi emak saya, bapak saya orang Kristen. Dari kecil kita dididik untuk ikut dan setia sama Tuhan. Sekolah minggu, apapun namanya, yang namanya ke gereja itu menjadi priority bagi kami. Ya. Tapi setelah SMA, saya merasa ke gereja itu kelihatannya kok saya malas gitu ya. Mendengar cerita-cerita di perjanjian lama, perasaan saya itu kayak seperti fiksi, ya, kayak cerita komik gitu. Saya lebih senang cerita komik daripada cerita Alkitab ya. Komik itu bisa berjilid-jilid, tapi kalau Alkitab cuma segini aja, segede begini, bacanya juga jarang gitu. Tapi karena orang tua saya terus nge-push saya harus ke gereja, saya tetap ke gereja, walaupun di dalamnya saya nggak tahu apa-apa gitu ya. Kebetulan gerejanya juga dekat dengan rumah saya gitu. Nah, satu ketika waktu saya kuliah, di situ saya tidak ke gereja lagi. Kenapa? Satu, bapak saya adalah seorang anggota ABRI yang keras dan sangat otoriter, gitu ya. Dia tidak pernah kasih contoh di rumah kami. Dia tidak menjadi role model di rumah kami. Dia ke gereja rajin, tapi di rumah dia maki-maki. Di rumah dia ngamuk-ngamuk. Itu yang pertama. Yang kedua, bapak saya ternyata dia paling suka pergi ke dukun. Hingga waktu hari-hari Jumat, dia bakar kemenyan, dia bikin ritual-ritual. Kita pada melihat, ini bapak kami ngapain gitu ya. Anda tahu sendiri namanya ritual-ritual itu bakar-bakar kemenyan kali ya. Itu baunya tuh udah nggak tahan gitu. Pokoknya nyesat kayak gitu. Mama saya juga marah, mama saya juga protes, tapi nggak diindahkan sama bapak saya gitu. Nah, satu saat adik saya dipaksa ikut, kita pergi ke dukun. Wah, saya sebenarnya protes tapi nggak berani ya, saya nggak berani. Akhirnya ya ikut aja, manut aja, pergi ke dukun. Kita disiram pakai air bunga, disuruh baca-bacaan. Saya nggak tahu baca-bacanya apa gitu ya. Saya nggak ngerti, tapi saya ikut aja gitu. Apa yang dikatakan dukunnya, bilang begini, ya saya ikut aja gitu. Nah, setelah itu saya duduk, adik saya juga duduk, dan selesai ritualnya.
ritual berikutnya itu dukunnya ngomong pakai bahasa apa ya istilahnya, kayak bahasa roh gitu ya, bahasa yang nggak mengerti gitu. Terus abis dia ngomong begitu, dia bilang sama bapak saya, oh bapak saya nanti diangkat jadi ini, diangkat begini, orang yang benci sama bapak kamu itu akan nanti pada takut. Poinnya dengan berdukun itu, bapak saya merasa harga dirinya diangkat, harga dirinya semakin tinggi, makanya bapak saya percaya akan dukun itu. Tapi efeknya kepada saya jadi marah, saya nggak suka gitu ya. Walaupun saya ke gereja juga banyak nggak ngerti gitu ya, tapi dengan perbuatan bapak saya yang ke dukun itu saya protes berat. Bahkan mama saya protes gitu ya, kami anak-anaknya dilarang untuk ikut berdukun. Walaupun mak saya sendiri juga mungkin ke gerejanya juga nggak ngerti-ngerti banget gitu, tapi dia tahu itu dilarang yang namanya kedukun. Nah, sehingga waktu saya kuliah itu saya nggak ke gereja lagi, saya nggak pernah lagi ikut sama orang-orang gereja, dan saya lebih banyak aktivitas saya keluar gitu ya. Kalau udah malam minggu saya minum, saya ngerokok gitu, nanti pulang jam 12, jam 1, hari minggunya besok saya tidur, saya bangun jam 11, jam 12, jadi udah totalis sudah nggak ke gereja lagi. Nah, akhirnya saya hidup udah seperti orang nggak jelas gitu ya, nggak ke gereja, udah kosong aja di pikiran saya. Nah, suatu saat tetangga saya kenal sama saya, kebetulan itu jadi pacar saya, dan mereka Muslim. Nah, ibu saya, mak saya melarang, karena dia bilang ini, Nelson, kamu nggak boleh pacaran sama dia karena dia Muslim, kamu Kristen. Tapi saya lawan mak saya bilang, saya juga nggak ngerti mah, di gereja apa itu Yesus, apa itu cerita-cerita perjanjian lama itu saya nggak ngerti. Saya bilang, jadi itu apa bedanya? Terus bapak juga kedukun, aku bilang. Akhirnya mama saya diam. Akhirnya saya terus melanjutkan hubungan saya dengan tetangga saya yang Islam tadi. Dia keturunan Jawa, bapaknya orang Jepang, tapi mereka Muslim. Nah, selesai tamat saya kuliah, calon mertua saya bertanya, Sen, habis ini kamu mau kemana? Ya, saya mau menikahi anak kamu. Saya bilang, lah kalau kamu mau menikahi anak saya, kamu harus ikut jadi Islam. Dan anak saya tidak boleh jadi Kristen. Kalau kamu mau deal, silakan. Tapi kalau enggak, kamu keluar dari anak saya. Gitu. Nah, saya berpikir, di Kristen juga saya nggak ada apa-apanya, saya nggak ngerti. Kenapa tidak? Why not? Aku bilang gitu. Apalagi saya udah pacaran hampir 3 tahun sama dia. Ya, udah. Nah, akhirnya saya diterima mereka, saya diajari secara basic ya, nggak terlampau yang gimana-gimana kali basic, bagaimana cara sembahyang, bagaimana cara ambil air wudu, yang normal-normal untuk sebagai identiti orangnya Islam gitu ya. Nah, itu saya pelajari secara umum, walaupun saya sendiri pun saya nggak ngerti banyak gitu ya, apalagi maaf gitu ya, bahasanya bahasa Arab itu, waduh saya pusing deh, complicated saya pikir, tapi udah karena demi cinta ya, ya akhirnya ya ikut aja, manut aja gitu, udah. Anyway, setelah saya tamat sekolah, saya sudah kuat basic saya, ikut calon istri saya ini jadi Muslim, saya melamar jadi tentara, saudara. Saya melamar jadi tentara, jadi TNI, dan setelah saya dididik berapa bulan, karena saya dari sarjana, saya ditempatkan di Bandung, di pusat kesenjataan infanteri, di mana sekolah ini adalah membentuk para perwira-perwira menjadi komandan-komandan peleton, komandan batalion di infanteri, di pasukan gitu ya. Nah, saya di situ sebagai guru, sebagai pelatih, karena background saya adalah dari Universitas Pendidikan IKIP Medan, kalau sekarang namanya Unimed, Universitas Medan ya. Nah, saya ditempatkan di situ. Setelah saya tamat, berapa tahun kemudian saya bawa istri saya nikah dengan diam-diam, orang tua saya tidak tahu, sembunyi-sembunyi, dengan acaranya pun dengan sangat-sangat sederhana, karena kalau tahu, wah saya nggak bisa bayangin gimana ngamuknya, marahnya emak saya ya. Walaupun saya tahu bapak saya itu nggak protes, bapak saya itu I don't care katanya, pokoknya terserah lu gitu ya. Nah, anyway, saya nikah diam-diam di kampungnya dia gitu ya, jadi orang pada nggak tahu. Setelah saya nikah, saya datang, saya bawa dia ke Bandung, dan saya resmi menjadi seorang Muslim. Nah, saya sudah tunjukkan sama Pak Franky, KTP saya semua itu Islam. Ya, saya otomatis ya, saya harus berubah semua KTP saya menjadi
KTP Muslim. Nah, terus terang bapak-bapak, ibu, saudara-saudara ya, di Muslim sendiri pun saya sebenarnya nggak terlampau serius, ya, nggak terlampau sungguh-sungguh. Di Kristen aja yang pakai bahasa Indonesia, ya, saya nggak serius. Apalagi ini bahasa Arab, ada wah complicated. Saya lihat istri saya memang rajin sembahyang terus setiap malam dia baca Al-Quran gitu ya. Saya melihat aja gitu, Nah, awal-awal start saya jadi Muslim itu saya nggak ke masjid, saya nggak pernah sembahyang. Tapi pada saat mama mertua saya datang ke Bandung, ya itu saya takut, saya respect ya. Istri saya bilang, kamu harus sembahyang nih, kamu harus sembahyang, kamu harus begitu ada suara azan maghrib, kamu harus persiapan gitu. Wah, sebetulnya saya malas gitu, tapi karena saya harus respect sama mertua saya, ya, saya pura-pura saya lupa bagaimana cuci tangan ini. Saya lupa, maaf saudara, bukan saya menghina ya, I'm sorry. Jadi saya lupa, waduh gimana. Udah pokoknya muka saya udah basah-basah, saya pakai sarung, saya masuk kamar, ya, istri saya pun ikut. Yang sembahyang cuma istri saya duduk diam aja begitu ya. Nah, berikutnya istri saya tanya, Sen, gak enak dong mama di sini, kamu harus istilahnya harus juga ke masjid. Harus tunjukkan dong kamu di depan tetangga bahwa kamu udah jadi orang Muslim. Saya juga nggak enak ya, rasanya sama tetangga setiap Jumat pergi ke masjid, saya di rumah gitu ya. Apalagi pangkat saya perwira saudara ya, pangkat saya perwira letnan waktu itu ya. Rasanya seorang perwira itu kan seorang pemimpin gitu, tapi nggak pernah ke masjid, nggak pernah berdoa gitu. Rasanya gimana gitu ya, agak aneh gitu di hadapan sarjan, di hadapan kopral gitu ya. Loh ini kok pemimpin kami kok begini gitu ya. Nah akhirnya saya paksakan saya mau ke masjid. Nah biasa saya ke masjid, ya saya ikut ritual bla 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 begitu ya. Tapi berapa kali saya ke masjid gitu, saya shock. Satu saat saya duduk, setelah saya duduk di situ ya, saya mendengar khotbah ustadz atau apalah namanya ya. Saya kaget karena beliau tuh ngomong mengusik tentang iman kepercayaan orang Kristen. Contohnya Kristen kafir, Kristen itu masuk neraka, Yesus digantung, bla 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 gitu. Lah, waktu saya mendengar seperti gitu, di dalam hati saya gini, loh, kok ini yang dibahas, kok ini yang dipersoalkan, gitu ya. Cuman saya, oke, saya diam aja gitu ya. Berikutnya begitu juga gitu. Nggak semua saudara ya, Bapak Ibu, nggak semua ya. Mungkin yang 10, 4 yang seperti gitu. Tapi isunya bagi saya, kenapa di masjid ya, di rumah ibadah yang suci, yang kudus katanya, tapi kok agama seberang disinggung-singgung. Saya pernah jadi orang Kristen, nggak pernah pendeta sekalipun ngomong tentang agama seberang. Agama Hindu, agama Buddha, agama ateis sekalipun nggak pernah pendeta pernah mengobrak-abrik. Yang dibahas cuma Injil, yang dibahas cuma Alkitab. Hanya itu. Loh kok ini kok seperti ini? Saya agak marah ya. Beberapa kali saya dengar itu, saya sudah mulai marah gitu ya. Saya mulai marah. Saya pikir apa-apaan itu. Saya sudah mulai unhappy, nggak senang gitu ya. Nah, biasanya kalau pulang dari masjid itu kita keluar dari pintu. Itu di depan pintu kiri kanan itu ada berdiri orang. Betul. Dia kasih kertas kecil-kecil seperti gini ya, gitu ya, kayak artikel ya, mirip artikel gitu. Nah saya taruh aja di kantong saya. Nah sampai di rumah saya baca gitu. Itu mengkafirin orang Kristen lagi. Ini apaan lagi? Saya lihat seperti ini kan. Saya semakin jengkel. Nah kebetulan adiknya saya itu di Bandung, itu kuliah di Bandung, tinggal di rumah saya ya. Jadi dia setiap weekend dia datang ke rumah saya gitu ya. Saya tanya sama dia, hey, saya bilang namanya Chris, saya bilang, dapat ini loh. Dia bilang, ini apa sih ini? Oh, dia bilang, Bang, aku akan tunjukkan lagi begitu banyak penghinaan-penghinaan tentang Kristen, penghinaan-penghinaan iman kita katanya. Aku tahu adik saya ini mulai dia merubah paradigma saya, mindset saya, bahwa ini loh yang kau anut, yang kau mempercaya itu, kira-kira begitu ya. Sehingga ditunjukkannya semua artikel-artikel itu yang didapatnya nggak tahu dari mana gitu. Nah, saya baca itu, wah, ini saya bilang ini udah luar biasa. Saya pikir kayak gitu. Itu zaman dulu saudara ya, itu zaman dulu, zaman yang belum ada IT ya. Itu yang
kalau dibandingkan dengan sekarang, wah, so hips ya, luar biasa. Kalau zaman dulu itu mungkin kita nggak tahu ya, tapi gitulah keadaannya. Di zaman saya sudah ada penghinaan yang begitu luar biasa terhadap iman kepercayaan Kristen. Nah, anyway, yang makin hari saya makin lama sudah nggak convert lagi saya mau ke masjid, ya. Tapi saya paksakan juga, dan selalu saya dengar dan jadi olok-olokan, gitu ya. Jadi olok-olok, dan kadang-kadang kalau ada cerita-cerita tentang kekristenan yang dianggap mereka little bit stupid atau bodoh gitu ya, imannya orang Kristen terhadap Yesus, itu satu masjid ketawa semua. Cuma saya nggak ketawa, saya diam, saya pandang itu ustadznya gitu, saya duduk kayak gini ya, saya pikir dalam hati saya, ini gombal ya ustadz seperti kayak gini. Itu kiri kanan pada ketawa semua, mereka so enjoy ya mendengar mendengar statementnya si ustadznya itu mengatakan yang bikin kayak stupid gitu ya, imannya orang Kristen gitu. Wah, saya pikir enough is enough. Saya tidak akan lagi mau datang ke masjid ini. Saya tidak mau lagi. Nah, saya pulang, saudara. Nah, sedikit saya mesti hang temper, tukang marah, saudara. Karena memang saya belum dipulihkan, saudara. Di Kristen pun saya juga memang Kristen brengsek ya, Kristen KTP. Jadi saya langsung jumpa istri saya. Semua artikel-artikel itu saya tunjukkan di depan istri saya. Nah, salahnya saya, ya, saya tidak wise, saya tidak bijaksana. Langsung marah, emosional, saya tunjukkan sama istri saya. Nih agamamu itu bla bla bla, agamamu ini, saya lempar itu, keprak gitu. Nah, dibaca istri saya kan nggak tahu, dia nggak salah loh ya. Begitu dibacanya gitu kan, dia mesti bisa bilang gitu. Nggak semua seperti gitu, dia bilangnya. Ya tapi ini buktinya, asal aku datang ke sana, ya isinya seperti kayak gini. Aku bilang sama kamu, aku tidak mau lagi aku ke masjid. Dia bilang gitu. Hakmu, dia bilang begitu ya. Nah, akhirnya kita sudah mulai, relationship kita sudah nggak enak dengan istri. Ya, saya ada sedikit merasa nggak suka sama istri saya secara tiba-tiba karena dengan ada isu ini seperti ini ya. Nah dalam keadaan saya terombang-ambing, udah seperti itu, udah nggak ke masjid lagi. Pokoknya udah, saya bilang sudah nggak ke sana. Tiba-tiba saudara ya, saya membuat satu kekeliruan, ya, kekeliruan yang sangat-sangat memalukan saudara, di mana saya melakukan affair sama orang lain, sama perempuan lain, ya, tanpa setahu istri saya. Saya setiap Sabtu ngebohong istri saya katakan saya mau ke Jakarta, ke tempat tante saya. Kebetulan tante saya ada di Jakarta, ya. Nah, istri saya percaya. Nah, padahal saya nggak ke rumah tante saya ketemu sama dia di hotel kek, di mana kek. Dan itu sebulan sekali saya lakukan, dan saya sangat enjoy menikmati dosa ini. Tapi apapun namanya dosa, Tuhan buka, Tuhan bongkar, akhirnya ketahuan. Nah, Anda bisa tahu ketahuan kan? Ketahuan, istri saya pasti protes, istri saya marah, gitu ya. Akhirnya terjadilah percecokan yang besar. Sudah saling maki-memaki, sudah saling ngamuan. Apalagi kami sama-sama dari Medan ya, udah nggak kontrol lagi emosi. Dia maki, saya balas maki, dia lempar ini, udah macam perang dunia kedua, saudara. Ya, nah, tapi saya nggak sadar, saya lanjut terus perbuatan ini. Pokoknya tipu saya mainkan gitu ya. Bagaimana saya bisa tipu istri saya bisa ketemu dengan perempuan itu tadi. Memang sudah rusak ya, mental sudah rusak, sudah fokus saya itu ke sana terus. Nah, rupanya satu saat saudara, istri saya itu sudah dia malu, tetangga pun sudah tahu ya bahwa saya bikin affair sama orang, dan dia pun tahu itu perempuannya, gitu ya. Dia labrak ke perempuan, saudara. Dia labrak perempuan, dia maki-maki gitu ya. Dia maki-maki, perempuannya telepon saya. Wah, dia protes karena dimaki-maki sama istri saya. Nah, saya meluap, saudara. Marah saya. Wah, saya masuk ke rumah saudara. Anak saya sudah 2. Ya, anak saya sudah 2, saudara. Perempuan, yang satu namanya Miranda, yang satu namanya Michiko. Begitu saya ketemu sama istri saya tanya,
Kenapa kamu gini-gini? Wah, istri saya langsung terus melakukan action, mau cakar saya gitu ya. Tapi dengan cepat saya tempelin, ceprak gitu. Dia melawan lagi, saya sikat lagi, saudara. Sebelum dia berbuat tindak apa-apa lagi, saya cekek lagi, saudara. Saya cekek sampai hampir kayak mau mati, saudara. Ya, maklum saya tentara, saudara. Saya dilatih di infanteri. Tiap hari itu angkat besi, saudara, latihan bela diri. Ya, di infanteri itu. Memang infanteri itu adalah prajurit khusus untuk dalam pertempuran. Bayangin ngadepin istri seperti itu, ya macam pergedel, saudara ya. Saya tendang lagi, saya ludah lagi. Itu istri saya itu terkapar, saudara. Ceprek gitu. Saya maki-maki, saya bilang sama emakmu, pulang kamu ke Medan, cerai kita. Aku tidak takut sama kamu. Semua kata-kata curse, kata-kata maki, saya alamatkan sama istri saya. Setelah itu, saudara, saya normal. Saya biasa kerja gitu ya. Biasa kerja gitu. Tapi saudara, waktu saya sedang bekerja, waktu saya sedang duduk, tiba-tiba ada di pikiran saya, kenapa hidup saya seperti ini ya? Kok miserable? Kok kacau ya? Kok rasanya kok nggak ada rasa lagi damai sejahtera di hati aku? Kok sampai aku lakukan yang buruk ini sama istriku? Itu dalam pikiranku ya. Nah, saya diam seperti gini. Seperti ada perasaan nyesal gitu ya, ada perasaan nyesal, tapi udah saya hilangkan aja dari pikiran saya kerja biasa. Tapi pikiran itu selalu datang, saya nggak ngerti, selalu datang. Kalau saya lagi break, istirahat, pikiran itu datang di kepala saya itu ya, kepala saya itu mengingatkan, saya mencekik istri saya, nempelin, meludah segala macam gitu, dan saya berbuat affair itu, ada terus kayak gini. Tiba-tiba saya tanpa sadar gitu ya, saya bilang gini, aduh, saya bilang kayak gitu, kok gini hidup saya bilang kayak gitu, ya. Tiba-tiba ada suara dalam hati, ya, dalam hati yang sangat keras, dalam hati ya, saudara. Nelson, bertobat kamu. Saya kaget dalam keadaan saya seperti itu, saya kaget. Siapa gitu ya? Saya langsung bergegas, saya berdiri, saya balik lagi ke kantor saya kerja biasa lagi, tapi suara itu, dia itu menghantui pikiran saya, itu siapa ya? Kok mengingatkan saya bertobat gitu ya? Cuman sekali gitu. Nah, udah, saya pulang, besok pagi kerja lagi gitu ya. Biasa lagi lah gitu ya. Nah, saya nggak tahu berapa hari kemudian, mulai lagi berpikir seperti itu, saudara. Mulai berpikir itu, kebetulan saya itu ada gedung gede, ada pohonnya kiri kanan, saya duduk di situ, setelah break saya duduk di situ. Saya renungkan lagi, kok capek ya hidup saya seperti kayak gini, apa untungnya ya, apa-apanya, saya bilang seperti itu ya. Suara itu yang kedua kali muncul, saudara. Suara itu mengatakan lagi, Nelson, bertobat kamu. Waktu dibilang Nelson bertobat kamu, saya kaget lagi ya, saya kelihatan takut, saya jadi seperti gentar. Aduh, ada apa aku ya, kok kayak gini ya. Itu terus saya balik lagi ke kantor. Ada perasaan takut, ada perasaan gentar, ada perasaan seperti ada yang mengawasi saya, ada yang watching saya gitu ya. Kok bisa tahu itu suara itu ya gitu ya? Kok bisa tahu gitu ya? Nah, waktu saya pikir seperti itu, sepertinya saya ini disuruh gini loh. Tuh, kamu itu sangat kejam, kamu itu sangat sadis, kamu itu sangat mengerikan, kamu itu kejahatan, kamu itu luar biasa. Tanpa disadari, saudara ya, waktu saya seperti itu, saya terdiam. Saya baru pertama kali, saudara, saya bilang, Tuhan, aku harus ngapain? Aku bilang begitu ya, tapi aku nggak tahu Tuhan yang mana. Aku hanya gitu, oh Tuhan, aku harus ngapain? Sambil aku apa ini tahan aku gitu ya, saudara. Apa itu Tuhan? Gitu ya. Aku bilang kayak gini ya. Terus aku pulang ke kantor gitu ya, dari perjalanan ke kantor, ke rumah, ke asrama aku merenungkan gitu. Ya, sambil aku bilang 2 kali aku disuruh bertobat. Begitu aku sampai rumah, aku lihat istriku, saudara, lagi dia tidur. Aku mandi, kami udah berpisah ranjang, saudara. Maaf, kami sudah berpisah. Ya, sudah nggak ada lagi communicate. Hanya dia sediakan makan, hanya gitu aja. Itu yang membuat saya akhirnya hidup ini jadi seperti neraka, saudara ya. Nah, setelah saya mandi, saya apa gitu, istri saya bangun. Saya nggak tahu, saudara, ada satu kekuatan yang mendrive saya.
tiba-tiba saya panggil istri saya bilang, Tati, istri saya nama Tati, saya sebut namanya. Saya bilang, saya minta maaf ya atas kesalahan saya. Saya sudah berbuat segala macam buruk, segala macam. Saya bertobat, saya tidak lagi mau bikin affair sama dia. Saya berjanji, saya bilang. Nah, istri saya mendengar seperti itu, dia langsung nangis. Dia langsung peluk saya, dia bilang, thank you Nelson, aku menunggu seperti ini, kamu sudah siksa saya dengan luar biasa, tapi begitu kamu katakan seperti gini, aku maafkan kamu, aku terima kamu. Saya lega saudara, saya lepas, thank you Lord, saya pikir ya, saya sudah lega, sehingga saya itu kerja normal, saya kerja itu udah nggak ada lagi beban, nggak ada lagi yang membebani saya itu persoalan-persoalan, dan saya tidak lagi pergi, dan ditelepon pun berapa kali-kali ke kantor ya, waktu itu belum ada telepon ya saudara, telepon begini, teleponnya ke kantor, saya tidak hubungi. Jadi setiap hari saya ke kantor, terus saya merasa senang, dan pulang ketemu anak dan istri saya merasa bahagia. Nah, kira-kira berapa bulan kemudian, istri saya bilang, Sen, udah deh, nama kamu udah cemar banget di tentara, daripada kamu gini terus, orang tua aku mengajak kamu ke Jepang, biar aja kamu pergi ke Jepang, biar aja kita di sana memulai lagi hidup yang baru, start yang baru, new beginning, gitu ya. Wah, aku pikir-pikir, ya juga ya. Oke deh, aku bilang, kalau gitu aku mau dah gitu. Nah, sehingga waktu aku setuju seperti itu, tentu aku harus siapkan semua ya. Aku belajar bahasa Jepang, aku belajar basic belajar Jepang, nanti kalau saya nanti di sana, saya udah siap seperti itu. Nah, rupanya waktu saya mengajukan surat pemberhentian saya ke militer, tidak segampang orang hari ini minta berhenti, besok dikeluarkan. Enggak saudara, di militer itu dia serba tegas, keras, dan apa alasannya mau berhenti itu harus jelas sama mereka, tidak sembarangan. Apalagi perwira saudara ya, nggak sembarangan ya. Mau nggak mau saya harus menunggu, mau nggak mau saya lihat sepertinya perasaan saya, padahal tidak ya. Kok ini TNI memperlambat, kok Markas Besar Angkatan Darat di Jakarta memperlambat proses berhenti saya. Saya pikir itu, saya udah nunggu, nggak keluar-keluar. Akhirnya saya bilang sama istri saya bikin kekeliruan lagi saudara. Udah, yang penting surat pengajuan pengunduran diri aku udah ajukan, kita berangkat ke Jepang, kita bikin paspor, gimana nanti, jangan takut, saya akan handle, saya bilang. Nah, istri saya percaya, ya oke. Ya kalau udah kamu katakan seperti itu, Sen, oke. Ya, padahal surat mesti diproses ya, belum keluar surat ditandatangani sama komandan untuk saya keluar jadi tentara gitu. Nah, saya katakan juga sama mertua saya, mertua saya juga, ya wah, kalau memang gitu rule-nya, Sen, ya udah kamu berangkat, siapkan tiket, siapkan semua segala macam, saya bawa. Kebetulan abang mertua saya yang dari Jepang, dia datang menjemput saya. Jadi kita itu waktu itu berangkat ke Jepang itu ada 4 keluarga. Saya dengan anak saya, terus abang ipar, terus kakak ipar berangkat menjemput saya. Karena saya sedikit belum mengerti banget ya. Dan pertama kali saya keluar negeri, saudara ya, waktu itu. Nah, saya berangkat, biasa, siapkan. Saya izin sama orang tua saya, walaupun orang tua saya kelihatan marah ya, karena saya nggak suka, saya berhenti dari militer, saya maju terus. Nah, walaupun hati saya dak-dikduk, waduh, nanti kalau surat itu belum turun, terus saya nggak dinas lagi gimana, gitu ya. Ini pasti dicari, saya tahu gitu. Tapi saya punya ekspektasi yang besar. Kalau saya udah di Jepang, nggak mungkin mereka cari, saya pikir gitu. Nah, saya bilang maju terus, saya bilang saya berangkat dari Medan ke Kuala Lumpur langsung Tokyo. Sampai di Tokyo, kan antri ya, queue, saya bagi belakang. Abang ipar saya, istrinya, kakek ipar saya sama istrinya, istri saya, anak lolos. Nah, baru saya, kan belakang kan pegang paspor ya, paspor, saya belakangan. Begitu saya ngadap sama officernya lihat, tiba-tiba dia bahasa Jepang, saya nggak ngerti ya. Abang ipar saya datang, ada apa? Kenapa ditahan ini Nelson? Pokoknya Nelson tidak boleh masuk. Dia harus dipulangkan. Apa salah dia? Ini semua visa ada lengkap, izinnya dari konsulat Jepang di Medan sudah ada, stempnya semua ada. Saya bisa masuk.
adik saya bisa masuk, kakak ipar saya semua bisa masuk, kenapa Nelson nggak bisa? Pokoknya no reason, Nelson harus kembali ke Indonesia. Saya stres, saudara, saya stres. Wah, negosiasi 2 jam, ya, sampai-sampai dia punya family dari Nagano. Jadi di Jepang itu mereka tinggal di Nagano. Nagano itu adalah satu tempat skiing, untuk ski, ya, tempat salju. Mereka datang untuk membantu saya dan panggil lawyer. Apa sebabnya kok saya ditahan? Tapi no clue. Pokoknya alasan mereka kayak seperti anak-anak SD gitu. Pokoknya no, itu aja. No reason. Wih, akhirnya udah deh, kita ngalah. Biarkan aja saya di situ. Saya ditaruh di sel, saudara. Di Tokyo itu saya ditaruh di sel. Aduh Tuhan, gila, untung masih ada tempat tidur ya, saudara. Nah, besok pagi, wah, mereka langsung berangkat ke Nagano, sekitar 2-3 jam dari Tokyo. Saya tetap ditahan di Tokyo. Besok pagi saya ditransfer ke pesawat yang sama, Malaysia Airlines, sampai di Kuala Lumpur, saudara, sore ya, karena perjalanan 8 jam. Di Kuala Lumpur saya dikunci lagi, saudara, gila nggak? Dikunci lagi, waduh men, di Kuala Lumpur penjaranya kacau, di Jepang masih bagus ya. Di Kuala Lumpur, waduh, gawat deh. Pokoknya macam penjara di Alcatraz sana gitu ya. Nah, besok pagi jam 10 saya ditransfer lagi naik pesawat, dikembalikan di Medan. Sampai di Medan, saudara, saya ditangkap MP, militer polis. Kenapa? Saya hampir udah 1,5 bulan saya tidak hadir. Salah saya ya, itu udah pasti, karena saya break the law, break the rule, the army rule ya. Jadi saya harus ditangkap. Habis ditangkap, saya diperiksa 5 jam, saudara ya. Wah, segala macam bla bla bla. Akhirnya saya dikembalikan ke Bandung untuk pemeriksaan. Ke Bogor. Saya dipindahkan ke Bogor, saudara ya. Saya dipindahkan ke Bogor. Saya berjanji saya tidak akan lari lagi. Saya tanda tangan. Saya sampai di Bogor. Sampai di Bogor, saya diobrak-abrik lagi, saudara ya. Saya dipermalukan sama prajurit-prajurit. Ini contoh perwira yang tidak bertanggung jawab, perwira yang nggak jadi contoh, pokoknya bla 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 gitu. Anyway, saya dimasukkan ke sel lagi, saudara. Wih, waktu saya dimasukkan ke sel itu, saya sadar, saudara, Tuhan, kenapa saya begini, Tuhan? Saya nggak berangkat ke Jepang, saya ditangkap di Jepang, saya dikembalikan. Ini kenapa, Tuhan? Di situ saya mulai, saudara, saya mulai mengingat-ingat, betapa banyaknya dosaku, betapa banyaknya kelemahanku, betapa banyaknya sudah kekeliruan yang aku lakukan. Nah, besok paginya saya ditransfer ke sel berikutnya. Jadi sel yang kemarin itu agak rough gitu ya, nggak ada tempat tidur. Tapi sel berikutnya saya ditaruh ada tempat tidurnya, ada mejanya, ada kursinya gitu ya. Tapi setiap hari saya harus laporan ke pos jaga. Apel malam saya harus laporan ya. Pokoknya saya itu seperti apalah gitu ya, dimonitor begitu sangat-sangat keras gitu ya. Jadi selama saya ditaruh di situ, setelah 3 bulan saya ngadap bahwa saya boleh menerima tamu. Ya, saudara-saudara saya bertanya, kenapa kamu bla 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 gitu ya. Dan saya tetap berhubungan dengan istri saya di Jepang. Nah, kamu salah, Son. Kenapa kamu membohongi kami? Ya, sorry, aku bilang, karena aku sudah desperate banget mau berangkat ke Jepang, karena aku udah tahu, waduh, aku udah melakukan perbuatan yang malu-malu sekali. Jadi aku bila perlu lebih cepat menghindar gitu ya. Tapi ternyata aku salah yang aku lakukan ini. Aku tidak follow the rule gitu ya. Aku lawan rule-nya, akhirnya aku mengalami konsekuensi ini. Tapi nggak apa-apa lah. Biarlah aku dipenjara seperti ini, dibikin seperti gini. Nanti aku mengurus baik-baik lagi di surat-surat, habis itu nanti aku jadi orang sipil dan aku tidak akan ditangkap-tangkap lagi. Istri saya bilang, oke, lanjutkan. Nah, di hari break, di mes saya itu, katakan mes lah ya, biar enak gitu. Adik saya ngasih Bible di kamar saya, maksudnya biasa saya suruh baca gitu. Waktu saya baca, saya nggak ngerti. Orang saya memang agama-agamaan gitu ya, nggak jelas gitu. Nah, saya undang teman saya yang dari Jakarta kalau datang, menguatkan saya, gitu ya. Nah, jadi hari lepas hari itu saya merenungkan aja. Kemana-mana pun saya nggak bisa, saudara. Paling saya makan, masuk mes, itu aja kerja saya. Paling olahraga saya di komplek pos jaga itu ya, karena saya dimonitor, gitu. Nah,
kira-kira berapa bulan kemudian tiba-tiba telepon istri saya, saudara. Telepon istri saya nangis. Nelson, kamu kurang ajar, kamu memang orang yang benar-benar pengkhianat. Apa salah aku? Aku bilang gitu ya. Dari teleponnya dari pos jaga, saudara. Aku dengar mama ngamuk sama aku karena kamu jadi orang Kristen. Loh, aku kaget. Orang Kristen? Aku nggak ke gereja, aku nggak kemana-mana. Terus kalau aku dibilang Kristen, orang di KTP aku mesti Islam. Aku bilang, dan aku selama ditahan di situ, aku juga nggak ke gereja. Terus ini isu dari mana? Aku bilang ini. Oh, pokoknya emak ngamuk sama aku. Dia ngamuk-ngamuk, istri saya sambil nangis gitu ya. Saya pikir ini udah serius. Ini isu, siapa yang mengeluarkan isu saya jadi Kristen? Ya, orang saya masih proses kok di sel itu gitu ya. Saya bingung. Saya siapa nih, saya nggak ngerti gitu ya. Nah, minggu kedua, telepon lagi istri saya, ngancam. Kamu Sen ya, saya sudah kasih tahu seperti ini, tapi tetap kekal jadi orang Kristen. Langsung saya jawab, tolong buktikan saya jadi orang Kristen. Apakah saya pernah gereja? Tanya teman-teman keliling-keliling kamu, tetangga-tetangga kita yang dulu itu, lihat pernah nggak saya hari Minggu itu ke gereja atau ketemu, atau ada yang ngasih tahu? Silakan, saya bilang gitu. Memang ada, pokoknya ada yang ngasih tahu, kamu jadi orang Kristen. Oke, saya diam. Saya kembali ke mes, saya diam. Kok saya dibilang orang Kristen ya? Wah, saya cari akal ini, apa sebabnya? Tiba-tiba saudara, Tuhan baik ya. Tiba-tiba di depan saya itu Bible yang saya taruh di meja, saya lihat, ini kan Bible yang dikasih adik saya, gitu ya, ditaruh di situ. Nah, di situ saya terbuka otak saya. Waktu tamu yang saya panggil teman-teman saya, termasuklah saudaranya dari pihak istri, dia juga seorang tentara, dia datang menjenguk saya, melihat saya, dia lihat rupanya Bible itu. Dikiranya saya jadi orang Kristen. Dia yang laporan. Baru saya, oh gara-gara ini toh. Saya pikir kayak gitu ya. Minggu depannya, karena every second week, single week, istri saya call. Dia telepon lagi, tapi nggak terlalu nangisnya, terlalu gitu. Terus saya bilang gini, oke, saya bilang gini aja lah, kita nggak perlu bertengkar. Kalaupun saya jadi orang Kristen, kenapa rupanya? Kan nggak merugikan. Aku juga nggak bawa kamu, padahal saya main-main loh ya, saya bertawa. Istri saya jawab gini, kalau saya sih nggak apa-apa lah, cuma mama, keluarga besar, semua bapak, semua itu marah melihat kamu gitu. Ya nggak apa-apa lah. Mereka mau marah, yang penting aku belum sungguh-sungguh Kristen. Tapi karena kamu tanya seperti gitu, ya udah, aku bilang aja aku Kristen, aku bilang kayak gitu. Istri saya bilang, oke, seperti kayak gitu. Nah, hari-hari terus, kira-kira berapa bulan kemudian istri saya balik dari Jepang. Balik dari Jepang, wah, begitu balik, surat saya ini, saudara, yang saya proses ini lagi, disetujui. Saya senang. Bahkan saya telepon istri saya. Saya bilang, begitu nanti bulan ini keluar surat ini, kamu datang dari Jepang menjemput aku udah nggak ditangkap. Karena surat itu aku sudah tanya sama orang pers, orang personalia, bahwa surat saya itu sudah di meja komandan, mungkin seminggu atau 2 minggu lagi tamat. Begitu kamu datang sini, saya bebas jadi orang civilian, dia bilang. Tapi istri saya nggak jawab, dia diam gitu, dia diam. Nah, terus berlangsung minggu ke minggu, keluarlah surat ini, saudara. Surat dari militer. Nelson Plawi, pangkat Letnan 1. Padahal waktu itu saya mau kapten, saudara ya. Waktu itu hampir mau kapten, ya. Resmi berhenti dengan hormat menjadi seorang TNI. Waktu itu ABRI. Wah, saya datang, saya bebas, saya berguling, saya senang, gitu ya, saudara ya. Udah di kepala saya, nanti istri saya datang, jumpa dengan anak saya rasanya, aduh Tuhan, inilah yang mantap itu, saya bilang. Ternyata apa yang di luar pikiran saya. Istri saya datang, saudara. Istri saya datang. Ternyata waktu dia datang, saya senang sekali. Ya, saya senang sekali datang dari Jepang. Saya gembira, gitu ya. Ternyata dia bawa surat dari Departemen Agama Islam.
Saya kaget, ini tuh apa? Kamu harus tanda tangan. Saya bilang, saya nggak mau cerai. Saya bilang, kamu nggak mau cerai, kamu nggak tanda tangan, pokoknya nanti di sana di tanda tangan ada mewakili kita cerai. Ya kenapa cerai? Ya karena kamu Kristen. Wah, masanya gara-gara itu. Pikir dong, anak kita dua-dua loh. Ya perempuan dua cantik-cantik, aku bilang gitu. Yang satu umur 5 tahun, yang satu umur 3 tahun. Aku sih setengah-setengah sen. Tapi Mbak gimana? Kamu berani nggak? Wah, saya bingung. Jadi kamu tanda tangan atau nggak kamu tanda tangan, kita bubar. Habis ini selesai, saya pulang ke Medan. Dia ke Bandung kan, dia ke Bogor. Wah, saya negosiasi lagi sama istri saya. Oke, kalaupun saya Kristen, saya bilang, saya tidak akan ajak kalian. Istri saya berjanji di depan emak sama bapak, semua keluarga besar, saya tidak bawa mereka jadi orang Kristen. Dan saya tidak akan mencoba untuk mereka ikut sama saya, biarlah saya. Padahal saya sendiri pun bukan orang Kristen, saudara. Ya, gitu ya. Dan anehnya, kenapa nggak saya bilang, oh saya juga belum Kristen, saya juga, saya mesti Islam gitu. Aneh gitu loh ya, saudara. Tapi nggak ngerti saya, begitu tekanan seperti itu. Jadi, ya artinya istri saya pergi. Sudah pergi gitu ya, saya di Bandung mikir gitu ya. Ya kok kayak gini, saya udah nggak bisa lagi. Saya nggak ketemu loh sama anak saya nggak ketemu. Karena istri saya yang ketemu sama saya aja bawa paper doang. Akhirnya saya putuskan saya pulang ke Medan, karena saya udah berhenti, udah nggak ada lagi kerja, ini mau kemana gitu. Saya pikir, this is a crazy, ya. Sudah nggak ada kerja lagi, sudah berhenti, terus nggak diangkat lagi ke Jepang. Waktu itu saya mesti bilang, betapa sialnya ini Nelson gini ya. Waduh, ini benar-benar gue ini hancur gini ya. Tapi udah, saya mau negosiasi lagi. Saya pulang ke Medan. Sampai di Medan, saya jumpai keluarga besar saya di mana. Nah, keluarga besar saya bilang, coba Sen, kamu negosiasi lagi. Tapi saya bilang agak berat. Jadi saya minta tolong keluarga besar saya negosiasi sama mereka, tolong dong. Mereka udah punya anak, masalahnya gara-gara ini harus cerai. Akhirnya negosiasi itu nggak berhasil, dan tetap mereka sikukuh bahwa kalau Nelson tetap Kristen, dia tidak bisa jumpai anak dan istrinya sampai kiamat, dan dia tinggal goodbye aja, dan hari kami akan bawa ke Jepang, dan dia jangan coba-coba ke Jepang. Dibilang seperti itu. Wah, saya stres berat. Saya stres di kamar, stres. Emak saya stres, ayah saya stres, semua stres gara-gara saya. Semua jadi going crazy. Ya, gara-gara saya seperti ini. Dan saya bingung, Tuhan, saya belum ke gereja, saya belum berdoa aja, saya nggak ngerti baca Alkitab, saya kok nggak ngerti, tapi kok saya kekeh. Saya Kristen. Tapi, aduh. Akhirnya saudara, malam itu saya tidur nggak bisa. Bolak-balik, up and down. Pagi-paginya saya dengan lemas, saya bilang gini, saya rindu dengan anak saya rindu dengan istri saya mau datang ke rumahnya dah. Nggak pedulilah, pokoknya saya mau minta maaf, sungkem, Bu, sorry, salah Bu. Apa yang saya katakan, saya mau jadi orang Islam, saya jadi Kristen itu salah, sebenarnya saya tetap mau jadi Islam. Bahkan teman-teman saya banyak mendukung, saudara. Banyak mendukung. Ya, yang penting sen mulutmu. Bilang Islam, Tuhan tahu hatimu. Gitu. Tapi, iya juga, saya pikir, penting anakmu selamat. Soal ke gereja nggak kerja, Tuhan tahu. Yesus tahu. Oh iya ya. Oke. Dalam keadaan capek, saya tidur nggak enak. Pagi-pagi, jam 10 saya mandi. Oke deh, saya mau negosiasi, saya akan katakan, saya akan mau minta maaf, saya akan sungkem sama ibu saya kembali kepada mereka. Saya bawa mobil saya, saudara. Sebelum saya nyampe ke rumah dia, saudara ya, saya berhenti 2 atau 3 rumah. Saya berhenti 2-3 rumah, saya jalan, saudara. Jalan biasa. Dan kebetulan rumah itu adalah kompleks perumahan di Medan, namanya Setiabudi Indah. Sepi banget, besarnya kompleknya, sepi. Hanya pohon-pohon gitu. Jadi waktu saya jalan, kira-kira sebelum mendekati rumah itu, tiba-tiba ada suara, saudara. Suara ini bukan suara dalam hati, saudara. Kalau suara dalam hati kan lain ya. Kalau suara ini, suaranya menakutkan. Jadi saya sudah siap-siap sambil jalan dengan percaya diri, saya jalan, bersiap-siap dengan kata-kata saya, gitu ya. Begitu.
Sebelum nyampe, suara itu membentak saya dengan keras, dengan kuat, dan sangat menakutkan. Suaranya kira-kira begini, "Nelson, kembali kamu." Waktu saya dengar suara itu, saudara, saya berhenti. Saya kaget, siapa yang teriak mengerti saya? Saya sambil begini, saudara, melihat, nggak ada. Saya lari, saudara. Saya lari, ketakutan saya gitu ya. Saya lari, saya masuk ke mobil saya start engine-nya, saya balik, saya pulang. Saya sampai di rumah, jantung saya sesak gitu. Siapa itu tadi ya? Siapa ya? Saya review lagi ya, nggak ada orang ya. Apa nggak ada orang? Terus itu suara siapa? Kok disuruhnya saya larang? Kenapa saya dilarang? Saya nggak ngerti, saudara. Saya rasanya, waduh, udah pusing. Ini suara apa? Saya diamkan. Waduh, gagal ini ya, gagal. Tapi saya nggak tahu kenapa gitu ya. Udah, akhirnya besok-besoknya lagi, saya mulai stres lagi. Saya rindu anak saya. Dan saya nggak bisa bertemu, walaupun saya udah di Medan. Bapak Ibu, saya nggak bisa bertemu, kayak gitu ya. Saya nggak bisa bertemu dengan istri saya itu, saya nggak bisa bertemu. Nah, jadi semakin stres lagi. Jadi kira-kira 2 hari berikutnya, saya pertimbangkan lagi. Saya maju lagi dah. Saya ignore itu suara yang kemarin yang membentak saya, yang sangat mengerikan itu ya. Saya nggak tahu suara siapa itu. Saya jalan, bawa lagi. Tapi saya pindah. Saya pindah tempat gitu ya. Mungkin karena saya stres ya, Bapak Ibu. Bahasa Inggrisnya itu saya sudah mental disorder. Arti mental saya itu sudah nggak beres. Sudah, apa kata bahasa Indonesia, halusinasi ya. Seperti itu. Jadi saya pikir mungkin seperti itu. Karena saya stres ya, pressure yang begitu tekan itu, saya mungkin pikiran saya sudah nggak normal lagi ya, secara psikologi. Nah, akhirnya saya pindah, berbeda tempat, saya jalan lagi. Saya pede lagi jalan, saudara. Saya jalan lagi, kira-kira mau dekat rumah, udah nampak lah. Jalan udah kelihatan rumahnya. Hal yang sama, suara itu 2 kali, saudara. Suara itu sangat kuat dan mengerikan, kayak bergetar. Padahal orang nggak ada, orang keliling saya itu nggak ada, hanya orang-orang tukang-tukang babat itu pun dia lewat ke sana, itu yang sapu. Ya. Wah, itu saya tentara ya, saudara. Saya latihan di hutan dalam keadaan gelap, latihan perembesan, latihan penyusupan. Itu biasa malam-malam tentara itu makanannya, saudara. Jam 2, jam 3 kompas malam itu biasa, saudara. Tapi dengar suara ini, saya lari, saudara. Lari yang kedua kali, saudara. Waktu di tentara saya nggak takut, jam 3 pagi. Saya kompas malam sendiri, wah nggak takut. Walaupun senjata yang saya bawa itu nggak ada pelurunya. Tapi saya rasanya berani gitu. Tapi ini saya lari lagi. Saya pikir lagi, ini gila, saya pikir, this is crazy. Ini kok suara ini apa lagi? Tapi saya nggak mau kasih tahu sama saudara saya. Saya pikirkan lagi. Terus saya pikir gini, inilah mungkin ya, karena saya sudah under pressure. Mungkin ini psikologi bilang, katakan ini saya sudah sakit mental, ini saya perlu dibawa ke dokter untuk psikologi gitu ya. Karena sudah mulai dengar suara aneh-aneh, pikirnya aneh-aneh, seperti gitu ya. Saya pikir, waduh, saya ke dokter dah, ini kok seperti kayak gini gitu ya. Nah, terus berjalan, saya mulai lupa gitu ya. Saya masih di Medan, teringat lagi dengan anak istri saya nangis lagi, saudara. Teringat anak saya lagi, saya bilang kan, aduh, terakhir saya mau ke sana, yang ketiga kali, saudara. Saya berangkat, saya berhenti. Begitu saya berhenti, saya nggak keluar, saudara. Saya lihat keliling, saudara. Dan keliling. Suara yang kemarin itu dari mana datangnya, saya nggak tahu. Pokoknya suara itu mengerikan, itu entah dari mana. Saya berpikir, mungkin yang ini enggak, gitu ya. Keras, saya nggak keluar, saya masih melihat sekitar saya itu sekeliling seperti itu, tarik nafas istilahnya. Karena kejadian yang sangat mengerikan suaranya itu, saya pikir ulang. Setelah berapa menit, saya nggak tahu. Saya buka pintu mobil saya jalan pelan, dan saya masih gini-gini, saudara, ngeliat ke belakang. Entah mungkin ada orang sembunyi ngomong, atau entah mungkin dari keluarga bapak saya yang ngomong, menakut-nakuti saya, atau apa. Lancar jalannya, saudara. Lancar banget. Nggak ada. Bahkan saya gini dong, nggak ada suaranya ya. Saya pikir gini, step, ada suara, saudara.
Suara yang tadi 2 kali mengerikan, saudara ya. Tapi suara yang 3 ini, saudara. Nelson, ya, kamu kembali. Apakah engkau mengasihiku? Suara itu so gentle, so soft, tidak keras dibandingkan dengan suara yang pertama, yang kedua, saudara. Sebab saya dengar suara itu, saya nggak lari, saudara. Saya diam. Suara itu saya dengar begitu luar biasa di dalam kehidupan saya. Ya. Kok saya disuruh, Nelson, kamu kembali. Dan yang bikin saya menangis, saudara, suara itu mengatakan gini, Nelson, apakah engkau nggak mengasihi saya? Suara itu seperti suara melas, suara itu seperti memohon, suara itu seperti Nelson, seperti itu. Ya, saya lihat suara itu seperti kayak dia menyuruh saya, seperti itu ya. Saya menangis, saudara. Saya menangis, tapi saya nggak tahu. Hanya saya bilang, oh ini Tuhan, saya bilang, saya balik, saudara. Saya balik ke mobil, saya menangis. Saya menangis di mobil, saya diam. Itu suara Tuhan, tapi kok suaranya berbeda. Saya bilang, saya nggak start mobil, saya nggak engine, saya diam. Saya bilang, pulang saya Tuhan. Saya pulang, saudara. Saya pulang. Saya menangis ancur-ancuran di rumah, tapi saya nggak tahu siapa yang ngomong itu. Tuhan atau siapa, saya nggak ngerti, saudara. Saya nggak tahu itu suara siapa. Akhirnya saya diam, saudara. Saya diam. Saya bilang gini, berarti sudah 3 kali saya dilarang itu seperti ini. Poinnya, saya tidak boleh ke sana. Tapi saya nggak ngerti siapa dia. Kok saya begitu concern melarang saya untuk tidak sungkem sama ibu mertua saya untuk mengaku saya kembali lagi ke Islam. Akhirnya setelah berapa hari, saudara, saya balik lagi. Saya balik lagi ke Bandung. Saya balik lagi. Saya merenungkan lagi siapa. Saya tidak bertanya. Saya hanya berdiam diri. Akhirnya mulai stres. Saya udah teringat separuh badan saya itu teringat. Keluarga saya, istri saya teringat. Bahkan mama saya sering telepon, Nelson, kami aja sekarang yang dekat di Medan sama-sama juga nggak boleh pergi melihat anakmu, lihat istrimu. Kayaknya sudah diblok. Itu makin stres saya, saudara. Saya makin stres, makin nggak kuat. Saya bilang, Tuhan, kok kayak gini, Tuhan? Saya bilang, kok jadi ceritanya kok jadi bad gitu ya, kok jadi sial gitu ya. Padahal saya belum Kristen, saya belum bisa dibuktikan secara fruitful, saya itu Kristen gitu ya. Tapi kok bisa begini, saya bilang. Dalam saya seperti, saya nggak mau protes Tuhan juga, saya nggak tahu Tuhan. Terus apa mau saya hanya ngomong saya seperti komplain seperti gitu ya. Nah, akhirnya saya pikir, Tuhan, saya dalam hati saya bilang, nggak kerja, saya mau kemana? Saya bilang gitu ya, saudara ya, saya mau kemana? Saya bilang. Akhirnya, saudara, saya sering masuk rumah sakit, saya sering sakit, saudara, saya sering sakit. Saya sering dibawa adik saya ke dokter. Dokter bilang, Nelson, kamu stres. Aku bilang, iya, gara-gara apa? Aku ceritakan sedikit, ya, kebetulan dokternya orang Kristen. Dia bilang, I feel sorry for that one. Dia bilang gitu ya, ya banyak berdoa. Padahal aku sendiri pun berdoa, nggak tahu doanya gimana gitu ya. Nah, saya nggak tahu hari apa, ya. Biasanya saya, saudara, dalam kondisi seperti itu, saya bangun late, jam 11, jam 12, karena saya stres. Saya breakfast, habis breakfast duduk lagi, saya termenung lagi, menangisi nasib saya yang nggak jelas ini, saudara ya. Benar-benar hancur, kacau gitu ya. Bahkan saya kalau mau telepon sama istri saya coba juga nggak bisa lagi, pokoknya totally sudah finish hidup saya, saudara. Nah, pagi-pagi, saudara, disinilah yang dibukakan Tuhan, bahwa Tuhan itu luar biasa. Disitulah saya percaya Tuhan memang ada, saudara. Kalau yang tadi saudara, yang ketiga itu suara itu begitu lembut ngasih tahu saya ya. Pagi-pagi jam 9 saya bangun, dan saya heran, biasa saya bangun jam 11. Habis jam 11 pun saya cuci muka, sikat gigi, saya sarapan, breakfast, makan-makan gitu, saya duduk, baca-baca koran, nonton TV, terus masuk kamar lagi, merenung lagi. Itu aja kerja saya. Udah nggak tahu, masa depan sudah habis, masa depan sudah selesai, udah nggak ada future lagi, selesai. Teman-teman saya datang, sentuh, kenapa kamu berhenti tadi? Mendingan tadi, gak usah dulu berhenti. Ini sekarang berhenti, nggak ke Jepang, makin stres, saudara. Itu hidup seperti gitu, saudara, itu bunuh diri juga mau, suicide juga mau. Teman saya datang menghibur, mereka dengan pakaian dinas, dengan paket kapten. Nih, lihat, kalau kamu tadi nggak bersih pakai kapten, saya nangis, saudara. Saya menyesal, Tuhan, saya bilang gitu ya. Nah, begitulah kondisi saya yang begitu berat sekali, yang sangat complicated, saudara. Itulah tiba-tiba jam 10 saya mandi, ya. Mbaknya di rumah saya nanya, saya baru sadar, Bang, abang mau kemana? Saya sadar. Ya, saya mau pergi. Saya lupa, sorry ya. Waktu saya mau disuruh mandi, ada suara, saudara. Nelson, kamu mandi, ya. Kamu pergi ke Bandung Plaza Indah. Nelson, kamu bangun, kamu pergi ke Bandung Plaza Indah. Saya kaget dengan suara itu sama soft lagi, nggak bentak, ya, nggak bentak. Saya bingung. Waktu saya di situ kok saya seperti robot ya.
kok saya mau? Saya mandi, saya pakaian. Sehingga mbak yang di rumah saya itu nanya, loh, Bang Nasrul kemana kok pagi-pagi jam 10 pergi, tumben gitu ya. Saya pun bingung. Setelah diingatkan ya seperti itu, saya baru, otak saya mulai main otak saya, loh, saya mau kemana ya? Ke Bandung Plaza Indah, ngapain? Mau jumpa teman, mau shopping. Nggak shopping, saya udah di Bandung setelah pulang dari Medan itu lebih kurang udah sebulan, sudah worse. Kok boro-boro ingat mau shopping, boro-boro ingat mau jumpa teman di Bandung, terus apa poinnya? Saya nggak ngerti. Tapi saya manut, ikut kayak robot. Saya naik angkot, saya duduk di belakang, saya mikir gini, ya itu suara siapa lagi? Kok saya suruh ke Bandung Plaza? Anyway, sampai saya di Bandung Plaza Indah. Sampai di Bandung Plaza Indah tuh saya keluar dari angkot, itu kan besar ya, altarnya besar. Saya bingung, saudara. Terus ngapain ya? Saya ketawa sendiri, maaf saudara. Saya ketawa sendiri. Ini ngapain saya di sini, gitu ya? Saya lihat seperti gitu. Tapi ada yang gerakkan hati saya yang drive. Saya suruh maju, saya maju. Begitu saya maju, jalan, saya lihat eskalator ya, lift, eskalator. Saya di drive untuk naik itu, saya naik itu. Waktu saya naik itu, kan saya pegangan ya. Saya mau kemana ini? Mau belanja, mau shopping? Saya pikir, saya jadi, waduh, saya mau bilang gini, jangan-jangan inilah namanya orang gila ya. Nah, orang gila nggak sadar jalan tadi mana gitu. Saya pikir, saya cubit-cubit ini. Udah gila nggak nih? Saya pikir begitu ya. Karena saya pikir orang-orang gila yang tengah-tengah jalan itu persis seperti saya. Mau pergi kok nggak tahu, mau kemana nggak tahu, tiba gitu ya. Akhirnya, wah jangan-jangan saya udah kena mental yang berat ini ya. Saya pikir gitu. Tapi saya ikuti terus lift kedua, eskalator kedua. Eskalator ketiga saya berhenti, cepet. Sampai berhenti saya di situ, saya lihat toko-toko di sebelah kanan saya. Toko-toko, terus ngapain? Gitu ya, ngapain? Tiba-tiba saya di drive, saudara. Saya disuruh maju, jalan. Waktu saya jalan, saya melihat sebelah kanan. Jalan, melihat step demi step. Tiba-tiba mata saya melihat ada satu toko buku. Toko buku itu, maaf kalau nggak salah mungkin saya nanti bisa direview lagi. Toko buku Kristen Maranatha, ya. Saya lihat, pandangan saya ke kanan, kok saya diarahkan ke sana? Terus saya mau beli buku apa? Judulnya apa? Alkitab, saya punya Alkitab, bahasa daerah saya punya, bahasa Batak saya punya, bahasa Indonesia saya punya. Terus mau disuruh beli apa? Terus kalau sudah judul beli buku, judulnya apa? Isinya apa? Saya nggak ngerti, no clue, ya, no idea. Terus, oke, saya jalan aja. Pas di depan pintu saya ditegur sama shopkeepernya, dia bilang, selamat pagi Pak. Wah pagi. Saya sampai masuk saya tarik nafas, saudara. Kemana? Karena kanan dan kiri sudah buku ya, dirakit ya, buku. Saya kemana nih? Saya pikir udah gila nih. Tapi oke, saya jalan terus. Begitu saya jalan terus, saya disuruh berhenti, saudara, ke kanan. Saya belok ke kanan, ini kan self itu ya, rak saya ke kanan, saya suruh berhenti. Begitu berhenti, saya lihat buku di sepanjang depan saya ke atas, buku. Saya lihat ini. Saya sambil ngeliat-ngeliat tuh, buku apa yang mau kau lihat? Judulnya apa? Tiba-tiba pas saya begini, depan saya itu, gini ya saudara ya, suara itu bilang, ambil itu Nelson. Saya ambil buku itu. Kita biasa kalau baca buku saudara ya, pas kita lihat judulnya, terus kita sepintas kita baca, ini buku ini apa isinya secara umum. Begitu saya buku itu saya lihat sepintas secara umum, judulnya saudara ya, judulnya Esther. Penganiayaan Esther di South Korea, gitu ya. Ya kayak buku ini kan saya ambil sebenarnya. Terus mereka, saya bawa. Sampai di rumah oleh baca, saudara. Buku itu menguatkan saya bahwa apa yang saya lakukan itu mertua saya, bahwa saya tidak boleh menyembah, tidak boleh saya mengatakan saya kembali Islam. Ada ayatnya tertulis di sini, saudara. Kalau Pak Frankie, boleh Pak Frankie? Baik. Matius 16, Matius 16, 24. 24 ya. Silakan Pak. Silakan Pak. Biar audiens bisa melihat ya. Ya, di layar Pak. Yes, saya baca Pak ya. Berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku. Karena barang siapa akan kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh. Waktu saya baca ini saudara ya, saya ternyata kembali ke mertuaku itu tuh kembali Islam. Ternyata inilah sekarang ku menangis saudara. Saya bilang, Tuhan ampuni aku. Dan disitulah pertama kali saya percaya bahwa Engkaulah Tuhan, bahwa Engkaulah benar Allah yang luar biasa itu. Engkau berbicara dengan baca saudara ya. Saya begitu di Esther yang dianiaya waktu pendudukan Jepang di Korea Selatan. Dia tidak mau menyembah patung yang disuruh
Bahkan waktu dia dikumpulkan si Esther ini tadi, disuruh menyembah patung itu. Saya, pendeta, apa sih susahnya kamu menyembah hanya 10 second? Aku juga pendeta, ya. Tapi Esther bilang, tidak. Lihat Daniel, dia bilang, Daniel disuruh dia menyembah patung yang di Fedo. Dia harus masuk ke perapian api. Dia tidak takut. Aku tidak mau menyembah patung yang bikinan Jepang itu. Yang kusembah itu adalah Allah yang hidup. Inilah yang membuat aku, saudara, aku dilepaskan semua beban-beban aku yang tadinya begitu berat, yang begitu hancur, terjawablah semua. Satu ayat yang membuat aku dimerdekakan. Aku dipulihkan. Ternyata suara yang ngomong sama aku itu adalah suara Tuhan, agar aku tidak kembali menjadi, karena jalan yang lurus itu adalah Yesus. Ini yang aku dapat. Nah, 2 hari berikutnya, saya senang, saya diberkati luar biasa gitu ya. Dan saya review kembali. Aneh, saya datang ke sana, saya nggak tahu. Tiba-tiba saya dapat buku ini, tiba-tiba saya persis seperti yang saya alami dengan kondisi yang mengerikan ini, dan terjawab. Begitu saya baca itu, semua beban saya yang saya tadi stres, saya sudah tidak lagi melihat. Kalau saya menderita, saya tidak lagi lihat. Saya sudah arahkan hati saya kepada Yesus. No, saya bilang, saya sudah dilepaskan oleh kebenaran ini, dan kebenaran itu memerdekakan saya. Saya tidak mau saya kembali menjadi seorang Muslim. Saya bilang seperti itu ya. Nah, yang ketiga, ya, 3 hari kemudian, ini saya sudah mulai pikiran mulai normal gitu ya, dan ternyata saya normal gitu ya. Nah, yang berikutnya, saudara, ini juga yang dasar yang saya dapat dikasih Tuhan, saudara, sama saya. Nah, biasanya waktu dalam keadaan stres saya nggak mau nonton TV. Nah, ini karena saya sudah semangat, saya sudah Tuhan begitu baik gitu ya, saudara, saya nonton TV. Tapi saya bangun jam 9 atau jam 10, saya nggak tahu. Saya ambil remote control, saudara ya. Saya ambil remote control, saya pick aja acaranya apa. Tiba-tiba saya pick RCTI. RCTI dia bilang gini, selesai acara ini, dia bilang maksudnya yang ini gitu ya, Anda akan menonton gala film yang luar biasa ya, yang mana judulnya China Cry. Saya lihat China Cry, what was going on? China Cry, saya pikir ya, kalau kira-kira bahasa Indonesia, China yang menangis ya, apa ini? Saya nggak ngerti. Nah, berapa menit kemudian acara yang sebelum selesai dan digantilah dengan film China Cry. Saya nonton film China Cry itu. Apa yang terjadi, saudara? Ternyata film itu, saya bingung. Kenapa film itu ada di RCI? Saya tidak bohong, saudara. Saya tidak ngarang. Saya lihat film di RCTI itu, China Cry, adalah salah satu film penganiayaan orang-orang Tiongkok di China. Mereka sembahyang ditangkap, ditembak. Mereka yang mengaku imannya Yesus dihajar. Saya nonton seperti itu. Waktu itu masih zaman, jadi Mao Zedong, seorang pemimpin komunis yang paling sadis. Dia meninggal diganti oleh istrinya, istri budaya. Revolusi budaya ini, pokoknya gereja tidak ada lagi, Kristen tidak ada lagi. Pokoknya siapa yang ketahuan Kristen, disikat, habis, dihajar. Itu yang saya tonton, saudara. Saya bingung, film ini mengerikan banget. Dan saya lihat, saudara, bagaimana iman-iman orang Tiongkok di China itu, ya saudara, begitu luar biasa. Saya lihat ya, walaupun udah dicekek, walaupun udah dipisau, udah disakur ya, mereka tetap katakan, Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku gitu. Waktu saya nonton, saya merasa malu juga. Ini ngeri banget, ini orang, iman mereka kok perkasa benar gitu ya. Nah, ending story-nya, saudara, perempuan hamil, terakhir film story itu, saudara ya, dia ditangkap, ketahuan. Jadi banyak intelijen China mencari orang-orang Kristen. Jadi mereka searching ke kampung-kampung yang Kristen, langsung ditangkap, bisa dibantai begitu. Nah, kebetulan dapatlah ibu ini tadi. Kebetulan dapat ibunya, dibawa ke sekolah. Sampai di sekolah disiksa, ditendang, dipukul, dihajar, saudara ya, sama guard 2 orang. Yang mereka itu pangkatnya kapten perempuan. Wah, asal dibilang, tetap Yesus. Ya, cuprap. Asal dibilang, Yesus atau keluar. Yesus disiksa bisa-bisa. Waktu saya nonton gitu, Tuhan, ini sadis banget, saya bilang gitu ya. Sadis banget ini film ini, kok mengerikan sekali. Nah, rupanya karena sudah hancurnya mukanya dihajar, akhirnya dia geletak, saudara ya. Dia geletak, terluka di situ, dia lemas, dia pingsan. Seperti ini. Akhirnya kaptennya bilang kayak gini, oke, saya kasih kesempatan sama kamu terakhir. Yesus atau out dari Yesus, kira-kira begitu ya. Nah, aku kasih waktu, habis ini aku akan balik lagi. God dengan si kapten keluar. Nah, dia udah nggak berdaya. Dan nggak ada berdaya, dia sadar bahwa hidup dia bentar lagi mati, gitu ya. Dia berdiri, saudara. Dia berdiri. Di depan itu ada papan tulis. Bekas kapur itu ada ya, putih-putih ya, saudara. Bekas kapur diginikan ya. Kapur itu tadi ada, ya, flavornya, tepung-tepung. Terus dibikinnya gini, saudara. Salib. Salib dibikinnya gitu besar gitu. Terus jatuh lagi dia. Lantas berapa menit kemudian Kapten China datang. Begitu dia buka pintunya, ditengoknya salib segede itu. Dia bilang, dia marah, dia murka, dihajar, diseret, ditaruhlah di
tiang gantungan, saudara. Nah, waktu ditaruh di tiang gantungan, dia berdoa, Tuhan, aku ikut kau terus Tuhan, kalaupun aku harus mati. Kalaupun aku harus ini di depan senjata tentara Tiongkok, aku tidak menyangkal imanku Tuhan. Aku tetap ikut dengan kau Tuhan. Waktu seperti itu, saudara, saya tangis, saudara. Tuhan, terima kasih Tuhan, kau sudah ingatkan aku lihat film ini lewat Esther yang di South Korea, dengan orang-orang Tiongkok yang di China, ya saudara ya. Dan endingnya, waktu ditembak dia nggak mati, saudara. Ternyata peluru, kalau Anda boleh nonton itu filmnya, saudara ya, Anda boleh nonton film itu, bukunya pun ada, China Cry itu ada. Dia selamat. Itu tentara China-nya jungkal, pohon terbalik, listrik seperti kayak petir, dia tergeletak dan mereka malu, dilepas, saudara. Nah, dari kesimpulan itu, saudara, saya berpikir, Tuhan, luar biasa kau Tuhan ya. Karena aku tidak mengerti, karena aku belum tahu siapa Engkau Tuhan. Kau tunjukkan lewat cara-cara yang luar biasa ini Tuhan. Kau perlihatkan di depan mata aku, ya, mulai yang di South Korea, mulai yang di China, sehingga aku sungguh percaya bahwa Engkaulah Tuhanku. Sehingga sejak saat itu, saudara ya, saya lepas 100%, saudara. Saya tidak lagi takut karena istri saya sudah dibawa. Saya tidak takut lagi, saya tidak menangis lagi. Saya hanya menangis sama Tuhan, tidak lagi menangis nasib saya. Tuhan, saya mau kemana? Saya nggak menangisi lagi, saudara ya. Dan puji Tuhan, saya akhirnya Tuhan bawa saya ke Melbourne, saudara, dengan cara yang ajaib. Saya sampai di sini, saudara. Saya diketemukan dengan orang yang baik, anak-anak Tuhan, dan puji Tuhan, akhirnya saya hidup dan settle down di sini. Nah, saudara, sebelum saya mengakhiri sedikit, saudara, anak saya yang pertama, saya nggak ketemu sampai sekarang, saudara. Saya nggak bisa nangis lagi. Anak saya yang namanya Miranda, saya tidak nangis lagi, umurnya sekarang sudah 30 tahun dan sudah kawin. Saya ketemunya karena di Facebook, saudara, karena di sini. Saya tidak pernah lihat secara fisik setelah dibawa ke Jepang, saudara. Anak saya yang kedua, saya ketemu di Medan, saya ketemu. Walaupun perasaan bapak dengan anak nggak ada, saudara ya. Dan mereka memaki-maki saya, karena kenapa kau tinggalkan aku? Kenapa kau masuk Islam? Ya, saya hanya menyerah aja, ya saya bilang. Dan puji Tuhan, karena doa, saya akhirnya bisa ketemu, saya bisa bicara, walaupun yang di Jepang sampai hari ini, saudara, saya belum ketemu. Jadi waktu saya ketemu umur 5 tahun, waktu dia goodbye sama saya di Jepang, sekarang saya lihat umur anak saya, si Miranda itu, sudah segede kebuk, ya. Makanya saya bingung, ini anak saya apa anak gadis, ya. Saya lihat, oh, so beautiful, ya. Aku lihat anak aku, oh Tuhan. Akhirnya saya nangis, saya lihat anak saya ada di Facebook seperti ini, gitu ya. Dan yang kedua, anak saya kemarin, sebelum pandemi, sebelum COVID-19, anak saya bilang gini, namanya Michiko, ya. Pap, aku mau nikah. Oke, kamu mau nikah. Kalau kamu mau nikah, apakah aku perlu datang ke Medan? Aku bilang, saudara, sebelum saya mengakhiri, saudara. Dia bilang, oh boleh Papa. Oke, saya bantu, saya contribute untuk perkawinan kalian. Ya, saya bantu, bla 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 gitu. Nah, saya senang sekali, saya bertemu dengan anak saya, nanti nikah, dan saya akan bertemu dengan anak saya yang dari Jepang untuk datang ke Medan, gitu ya. Jadi kita pertemunya nanti di Medan, gitu ya. Anak saya yang di Jepang, saya bilang, oh ya Dad, saya miss you sekali, aku belum pernah lihat kamu, hanya lihat di Facebook, lihat di WhatsApp, gitu ya. Ya, jadi oke, kita ketemu nanti di Medan, aku datang. Nah, sebelum acara dimulai, anak saya bilang gini, Pap, ini acaranya Islam, kamu harus ngerti. Oke, siap, aku bilang. Jadi Bapak duduk aja di bawah saya, di samping saya. Pokoknya kamu jangan bikin apa-apa ya. Nanti itu peserta orang semua tahu bahwa kau itu Bapak aku. Oke, wah, I'm so happy, gitu ya. Saya siapkan. Nah, saya siapkan tiket saya dari Melbourne untuk saya pergi ke Medan. Nah, waktu itu saya sudah booking pesawat, tapi belum saya bikin date-nya, tanggalnya. Saudara ya, saya belum bikin. 2 hari kemudian, saudara, anak saya nangis. Apa yang terjadi, saudara? Ternyata saudara-saudara keluarga besar dia tetap menolak saya untuk datang sampai hari ini melihat anak saya yang perkawinannya di Medan. Anak saya menangis. Saya bilang, it's no problem. Aku bilang gitu ya, apa boleh buat kalau kita nggak bisa ketemu, di mana? Padahal Pap, kamu yang biayai semua biaya perkawinan saya, tapi kamu nggak bisa datang, kamu nggak usah komplain. Saya bilang, kamu nggak usah blame mereka, udah lakukan aja apa yang menurut mereka, saudara. Walaupun saya, saudara, terus terang, air mata saya sudah habis, saudara. Saya nggak bisa lagi nangis, saudara ya. Dari awal sampai hari ini nangis terus, saya jadi nggak kuat lagi, saudara. Jadi saya gini, Tuhan, thank you Tuhan. Kalau sampai hari ini pun mereka tetap masih saya dianggap jadi enemy mereka. Saya tidak boleh datang ke sana, that's okay. Jadi saya hanya, setelah saya mulai belajar ikut dengan Tuhan, saya mulai belajar bagaimana dengan Yesus. Saya di situ diajarkan merendahkan hati, belajar mengampuni, belajar menerima, walaupun hati saya rasanya hangus, ya, benih terbakar gitu, tapi saya udah, apa lupa. Saya pikir, nggak apa-apa anakku. Akhirnya saya pikir, selesai anak saya menikah, dia kembali ke Jepang, saya nggak ikut, ya, walaupun mantan istri saya coba dekati, mereka nggak mau. Tapi begitulah sadisnya mereka. Maaf, bukan ajarannya. Saya nggak tahu apakah ini ajarannya. I don't know. I don't understand that. Pokoknya itulah yang saya alami.
yang saya rasakan begitu beratnya, saya alami sampai stres, sampai mau gitu. Saya kira itu aja Bapak Ibu Saudara yang saya pernah alami. Mudah-mudahan apa yang saya bagi ini saudara, ini bisa jadi berkat bagi saudara-saudara yang mendengarnya. Mudah-mudahan ini menjadi kekuatan Anda. Kalau apabila Anda yang seperti saya, cepat-cepat balik sebelum nanti problemnya semakin gede, atau nanti akan seperti saya, akan menangis dan hancur.